Tambahkan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Halo Sobat Kreatif Sampurasun, balik lagi di BCH Talk bersama saya Fanya Sitar. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget dari komunitas Ikat Sunda dan juga Distro Sunda. Nah, udah ada di sebelah saya nih, yaitu Kang Agus Rohayandi Effendi selaku owner dari Distro Sunda dan pendiri dari komunitas Ikat Sunda Pusat, dan juga Kang Yayan Heriana selaku admin dari Ikat Sunda. Nah, sekarang udah ada di sebelah saya nih. Halo Kang Agus dan Kang Yayan, apa kabar? Sama rasa pers. Gimana nih Kang? Kabarnya alhamdulillah baik. Sejauh ini alhamdulillah lockdown ini ya saya diam di rumah juga sehat-sehat. Sehat-sehat, yang penting sehat ya Kang ya. Nah, ngomongin tentang Distro Sunda nih Kang. Distro Sunda ini kan ikat ya, terus sandang gitu ya. Nah, kenapa sih menggeluti bidang itu gitu? Distro Sunda itu sebetulnya ya sama lah seperti distro-distro lainnya yang ada di Bandung. Itu kan gejala distro itu muncul tahun 2006-2007 ya gitu. Sebetulnya ya saya terinspirasi dari perkembangan yang tiba-tiba maraknya begitu banyak anak muda Bandung itu bikin distro ya. Memang pada tahun itu suatu fenomena yang sangat luar biasa di Bandung. Tadinya saya pengennya distro Bandung ya, Distro jadi Bandung. menceritakan tentang bagaimana keunikan Bandung. Cuma waktu itu ada adik angkatan saya itu sudah bikin yang namanya Mahanagari gitu, itu adik angkatan saya di seni rupa udah bikin dan bagus gitu. Makanya saya cari ide lain apa nih? Tadinya lebih spesifik, malah saya milih distro ini Sunda kayaknya belum apa konten lokal Sunda belum ada yang bikin. Akhirnya saya menamakan waktu itu ya Distro Sunda gitu kan, tidak berpikir ke arah nyari nama keren gitu baik secara lokal ataupun secara nasional gitu. Udah ya Distro Sunda gitu aja gitu. Nah akhirnya 2006-2007 saya mulai mendirikan. Pada waktu itu sama sekali belum ada yang membuat distro dengan kan kalau distro itu pada waktu itu kan lebih ke arah apa ya? Tematiknya British style gitu ya, American style, pokoknya serba luar negeri gitu ya konsepnya. Belum ada yang naruh konsep tradisional. Kalaupun ada sedikit lah, artinya ya seperti Mahanagari itu kan ke arah Bandung gitu ya, atau ke arah yang komedi dan sebagainya. Tapi kalau Sunda pada waktu itu kebetulan belum ada. Kalau produk-produk distronya sendiri itu apa aja sih Kang? Sebetulnya saya tuh waktu itu tidak berpikiran harus spesifik Sunda ya, artinya saya berpikir ya seperti layaknya distro ya, itu kaos, paling kaos, kemudian sweater, topi, celana dan sebagainya gitu. Cuma karena saya memang akhirnya menelusuri ya, karena memang bidang saya kebetulan desain, jadi saya membuat gambar motif itu, desain itu tidak mencomot dari yang ada, tapi saya harus menelusuri konsepnya, asalnya dari mana desain ini, kemudian pertanggungjawaban desain ini seperti apa gitu kan. Mau tidak mau saya jadi mempelajari Sunda ya, saya buka referensi, tapi alhamdulillah waktu itu saya termasuk pernah aktif di Jugala di almarhum Pak Gugum. Waktu itu lumayan lah ikut bantu di bidang artistik panggung dan artistik kostum, jadi mengenal Sunda itu ya lumayan lah gitu. Dan latar belakang keluarga saya juga beberapa kakak saya juga seniman gitu. Nah dari situ ternyata ada satu produk yang ini mah nggak ada di distro lain, yaitu ikat Sunda. Oh ikat. Betul, belum karena ada yang jual ikat berarti. Karena memang distro lain kan nggak ada. Kalau di Sunda itu bukan topi, bukan peci, bukan, tapi ikat Sunda. Namanya totopong kalau udah bahasa Sunda. Totopong. Makanya ini produk
ikat ini dimulai dari tidak sengaja saya ketemu produk ini dan otomatis itu menjadi ciri khas, yaitu yang saya fokuskan untuk saya kembangkan. Yang akhirnya 2011 itu saya dengan semangat dengan teman-teman mendirikan komunitas. Terus kalau misalkan kayak tadi ada kaos, sweater dan lain-lain itu, tapi ada unsur Sundanya juga pasti ya? Ya harus karena sekalipun cuma memang latar belakang saya memang lebih ke edukasi ya, membuat produk desain itu berdasarkan kajian konsep. Artinya saya tidak hanya melulu mengemasnya dengan secara tradisional. Artinya justru yang menarik, yang unik itu kalau sebuah produk distro itu bagaimana tabrakan konsep itu terjadi. Umpamanya orang tidak tahu itu namanya kujang gitu kan waktu itu ya, kalau sekarang sih alhamdulillah ya anak muda udah tahu lah. Udah kenal sekarang. Udah kenal. Nah, bagaimana mengenalkan itu? Nah kebetulan saya punya konsep tetap dengan kemasan modern. Jadi tetap keren meskipun pakai. Tetap harus tahu selera anak muda pada waktu itu. Kalau perlu saya combine dari mulai warna, motif, kemudian keunikan teksnya ya, tipologinya. Dan alhamdulillah pada waktu itu juga ya saya juga dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dede Yusuf ya, pada waktu itu yang pertama kali figur publik yang mendukung saya untuk ini bagus nih produk-produknya untuk dikenalkan. Itu Pak Dede Yusuf pada waktu itu menjabat wakil gubernur. Dan dari situ saya mendapatkan pameran-pameran lumayan difasilitasi oleh provinsi, dan mungkin itu yang membuat Ikat Sunda ini mulai dikenal ya. Mulai naik lagi. Cuma kebetulan pada saat itu bersamaan semua hal-hal kesundaan itu memang lagi naik, terutama muda. Komunitas Karinding kan ya. Karinding. Karinding Attack waktu itu pas munculnya. Kemudian dari sastra, dari bahasa yang tadinya kan hanya diminati oleh orang-orang tua ya, dosen gitu ya, ternyata anak muda juga sudah ingin berbahasa Sunda gitu. Jadi saya pikir distro Sunda ini diuntungkan oleh keadaan pada waktu itu ya. Nah kalau ini nih, jadi teman-teman di sini ada produk-produknya dari distro Sunda ini ya Kang ya? Iya ada. Nah untuk desainnya sendiri itu Kang Agus sendiri yang bikin kan ya tadi ya? Ya kebetulan sih karena saya sendiri latar belakangnya desain gitu ya. Memang ya wajib untuk membuat desain-desain itu gitu. Sekalipun ada beberapa teman-teman yang nyumbang desain juga saya akomodir. Nah kalau yang saya paling familiar itu yang biru nih Kang. Oh iya ini ya? Iya yang biru itu kayaknya banyak banget yang make, itu dari Kang Agus berarti ya? Ya kebetulan ini saya bikin memang berdasarkan brief tugas juga, sebetulnya tidak tiba-tiba saya bikin, karena pada waktu itu 2013 saya kebetulan diminta waktu itu Kang Emil masih wali kota untuk penyusunan Rebo Nyunda waktu itu. Oh, Rebo Nyunda ya? Rebo Nyunda itu kan bahasa ya, kemudian pakaian juga. Kebetulan saya diminta untuk memberikan masukan soal ikat Sundanya. Waktu itu kalau pakaian itu ke Kang Abadin itu desainer, kemudian untuk batiknya itu ke Kang Yan adik kelas saya juga di ITB. Kebetulan saya mengkhususkan harus bikin rupa ikat dan motifnya gitu. Yeah. Dan pada waktu itu saya udah bikin seperti ini. Artinya di sini ada ciri khas Patra Komala, kembang Patra Komala, ada kujang ciung dan sebagainya. Itu memang motif ini saya ambil berdasarkan kesepakatan pada FGD pada waktu itu. Ini hasilnya gitu. Nah ternyata terpakai oleh Pak Wali Kota waktu itu sampai puncak-puncaknya dipakai di ini ya, di konferensi Asia Afrika ya, waktu sidang di hadapan delegasi-delegasi. Artinya saya pikir mungkin orang akan berkhawatir kok yang lain pakai jas gitu ya. Pada waktu sidang konferensi itu tiba-tiba waktu itu Kang Emil, karena itu Rabu Nyunda pada waktu itu, jadi dia punya alasan ya saya harus pakai
sesuai peraturan daerah ya. Dia memakai pangsi dan ikat ini. Dan akhirnya ternyata respon dari berbagai kalangan itu positif. Artinya mantes lah gitu. Nah, saya nanti pengen lebih tahu lagi tentang pemasaran distro Sunda, tapi kita break dulu karena kita mau ngopi. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Baik lagi di BCH Talk. Nah, sekarang kita masih sama Kang Agus dan Kang Yayan dari Komunitas Ikat Sunda dan juga Distro Sunda. Sekarang kita bakalan balik ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ngomongin tentang Komunitas Ikat Sunda, itu sebenarnya gimana sih Kang, atau apa sih, bisa dijelaskan? Ya, komunitas itu kan dibentuk dari berbagai orang ya, dan itu juga bukan saya tiba-tiba punya ide, tapi pada tahun 2011 itu ada teman-teman pelanggan saya yang suka beli produk ke saya itu, gimana dong kalau kita mau ngumpul gitu. Ya udah, kita bikin komunitas. Dan kebetulan pada waktu itu motivasi kita semangat untuk mendirikan komunitas karena waktu itu 2011 bertepatan dengan ada pendirian suatu organisasi besar di Sunda, yaitu namanya Badan Musyawarah Masyarakat Sunda, BAMUS. Dan ternyata pada saat pelantikannya itu mereka ingin pejabat-pejabat yang datang, yang akan dilantik itu memakai ikat Sunda. Dan di situ tamunya juga orang-orang luar biasa ya, seperti ada Randaro Jatun, kemudian waktu itu Pak Wali Kota juga ada gitu ya. Tokoh-tokoh Sunda semuanya ada di sana gitu. Nah, ironisnya ketika mereka diberi selembar kain, para orang punten ya, para orang itu tidak bisa memakaikan. Tidak bisa memakaikan. Iya betul ya. Akhirnya saya dipanggil dan kita berempat waktu itu dengan Kang Irfan, Baus, dengan Bang Obe itu memakaikan ikat ke para sesepuh itu gitu. Dan di situ ada gejala, kok kita lebih tahu ya memakaikan ikat dibandingkan ya senior atau mungkin mereka sudah lupa gitu kan. Nah dari situlah nanti kalau dipanggil lagi untuk ini, masa saya harus sendiri lagi gitu ya untuk mengantisipasi itu, udah bikin komunitas. Jadi akhirnya KIS itu dibentuk berdasarkan kebutuhan adanya satu kumpulan anak muda untuk bisa ya tujuan silaturahmi terutama, tapi juga bagaimana bisa memberikan sosialisasi apa yang sudah kita. Berarti Distro Sunda dulu. Betul. Baru setelah Distro Sunda ada, baru ada Komunitas Ikat Sunda. Ya, karena kalau Distro Sunda kan itu bisnis produk ya. Jadi kalau komunitas itu sangat lain kan, itu harus sosial, kemudian propaganda budaya. Nah, untuk Kang Yayan sendiri sebagai adminnya ya, itu untuk membership atau keanggotaan KIS itu gimana sih Kang? Banyak ya, terutama dari Kota Bandung yang pertama didirikan oleh Kang Agus dan rekan-rekan. Angkatan siapa berarti? Kedua. Oh, ada angkatan. Ya, tapi masih dalam sejarah. Ada pendiri, ada angkatan budaya. Berarti angkatan pertama sih sebenarnya, yang pertama itu pendiri. Betul. Nah, kayaknya termasuk yang menyusul berikutnya. Sampai hari ini nih, ada berapa anggota? Yang di Facebook atau yang di ini nih, real? Yang real boleh, yang di Facebook? Ya sebenarnya kalau di Facebook sih ya keren ya, 18.000 gitu ya. Cuma kan nggak semua aktif ya. Kalau kita ambil lah 10%, 15% sih ada ya. Artinya kebetulan kita berapa area? 14 ya. 14 area. Namanya area kota kabupaten itu ada KIS area. Berarti bukan cuma di Bandung aja, tapi iya. pertama Jawa Barat adalah. Jawa Barat ada. Oh ya, Karawang. Karawang yang masih super aktif ya, paling bagus di antara daerah lain. Terus kedua Tasikmalaya. Dan daerah yang lain banyak. Garut kemarin kita nggak ada di Garut. Baru ada ulang tahun KIS. Melangkala. Kalau keanggotaannya sendiri itu apakah kita harus daftarnya gimana gitu atau gimana? Cuman apa sih? Kita punya Facebook ya, link Facebook, daftar. Di grup aja. Terus kita kan sering post-post tata cara bikin ikat. Terus kalau pengen gabung ya kita bisa belajar dan lain-lain seperti itu. Secara keanggotaan sih kita nggak formal ya. Iya enggak lah, nggak ada daftar. Pengen mencairkan dulu lah, tidak. Baru nanti sulit. Kopi darat misalkan gitu ya. Seperti itu. Seperti tadi kita umumkan, kita akan diwawancara di sini. Terus
Kang abdi anggota baru acan gaduh kartu cek abdi teh abdi teh gaduh. Ya artinya saya pengen yang namanya komunitas itu tidak ada banyak birokrasi, kecuali mungkin insya Allah saya juga sedang minta bantuan ke dinas itu ya. Kita akan ingin mendirikan namanya Kopkis, Koperasi Komunitas Ikat Sunda, karena di situ akan semua dibahas tentang bagaimana bisnisnya, perkembangan ikat dan pakaian Sunda dan sebagainya gitu. Nah itu baru ada kartu anggota. Nanti baru ada kartu anggota. Tapi kalau di komunitas mah kita nggak mau membedakannya ya anggota baru, anggota lama, kita pengennya cair aja gitu. Sebatas memang belum diperlukan. Kalau misalkan ada pertemuan di satu kota gitu, biasanya yang dari luar kota juga pada datang. Justru itu ya akibat pandemi ini kan sebetulnya ada 2 event yang terlewat ya. Pertama itu buka bersama ya. Ya, terus kedua bilang kalah. sama apa halal bihalal. Halal bihalal, iya halal bihalal. Berarti udah 2 kali ya. Ya. Gara-gara pandemi. Makanya dengan adanya saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan di sini. Ini sebagai kita latihan nih untuk apakah sistem podcast, sistem wawancara ini mungkin kita akan bikin sendiri di komunitas seperti ini gitu ya, mungkin dengan seadanya, lebih seadanya mungkin. Nah kalau ngomongin balik lagi nih Kang, saya tuh penasaran dari tadi. Ini kan di sini tuh motifnya beda-beda ya? Ya. Ini tuh ada filosofinya nggak sih Kang? Paling yang untuk ini bisa saya terangkan, memang ini jadi ketetapan itu bukan saya yang menetapkan. Pada waktu FGD itu ditetapkan oleh SKPD, oleh teman-teman yang ahli narasumber itu menetapkan bahwa ciri khas Bandung itu adalah Patra Komala, kembang Patra Komala ini. Kemudian Kujang Siung ya, ini Kacucar Mawur dan Sagara ini saya tambahin. Ya artinya dengan bekal ketentuan itu saya bikin desain motif dulu gitu. Sesudah itu baru saya bikin ikatnya. Nah sebetulnya yang diajukan oleh saya bentuk itu bukan yang ini. Bukan yang ini. Tapi yang ikat Bandung, ikat Mahkota Bandung namanya. Yang ada yang justru ke belakang ini yang di belakang, segitiginya ya. Kan begitu. Ini bukan yang ini. Yang ini bukan Kang. Ini beda lagi ya? Beda lagi, kebetulan nggak. Tapi nanti boleh demo nggak nanti? Nanti kita demo. Nanti saya terangkan lah, saya singgung ikat Mahkota Bandung seperti apa, nanti di demo akan saya terangkan. Nah untuk ini kan ini mau tinggal dipakai gitu. Ini namanya ikat praktis. Ikat praktis. Kalau yang ini ikat lepasan. Ikat yang 1 lembar kain. Dan orang yang memakaikannya ya harus bisa memakaikan. Nah, sebenarnya itu propaganda kita tuh ini, bukan ini gitu. Kalau ini sih pakai aja dulu supaya yang orang yang kerja itu cepat. Nah, tapi sebelum itu ini memang sudah ada atau Kang Agus yang mencetuskan gitu, biar gampang gitu, maksudnya kayak yang praktis aja. Secara kesejarahan saya mengalami sejarah tentang ikat praktis ini. Jadi pada waktu itu saya melihat ada yang namanya Kang Roza Mintareja. Beliau memakai ikat tapi sudah dijahit. Sudah dijahit. Betul. Jadi bukan saya yang mencetuskan ikat praktis ini. Jadi saya melihat Kang Roza waktu itu. Kang Roza sedang seminar Kala Sunda ya waktu itu. Dan saya korek gitu. Kang ini dari mana dan sebagainya. Ternyata yang Kang Ocha pakai itu adalah ikat ciri khas Cigugur Kuningan, kampung adat. Jadi sebetulnya ikat praktis itu bukan dari apalagi saya gitu, atau bukan dari orang-orang sekarang, tapi itu resmi dari kampung adat. Dari dulu sudah ada berarti ya? Untuk sejarah dari dulu saya belum tahu ya. Cuma yang dijahit itu berasal dari kampung adat, bukan dari kita gitu. Saya hanya mengembangkan bahwa itu menjadi varian yang banyak. Ada parekos jengkol, ada julang ngapak, itu saya bikin yang praktisnya. Tapi yang pertama kali itu ada 2, yang pertama Julat Jalitrong dan barang masuklah Cigugur Kuningan. Jadi sejarah ikat praktis itu dari situ, bukan diciptakan oleh kita gitu. Tapi ada dari Cigugur Kuningan. Kalau anak muda nih Kang, ngomongin anak muda, ada nggak sih anak muda yang ikutan anggotanya atau misalkan yang memang sering pakai? Dan gimana sih caranya biar anak muda itu tetap tertarik sama ikat Sunda ini? Kan biasanya cuma ke topi, ya, kayak beanie gitu kan. Justru target kita tuh anak muda.
kalau kita sebagai anak tua sebetulnya mah tinggal memberikan stimulan aja kan sebetulnya. Jadi saya juga sampai saya bilang harusnya yang saya ingin bulan-bulan ke depan yang berdiri di sini tuh jangan kita gitu, pengennya yang regenerasi muda, iya gitu kan. Karena lebih mantas ya mereka, lebih kelihatannya enak lebih gitu modis, lebih ganteng, lebih fresh. Kalau kita kan banyak lupanya gitu. Berarti memang sasaran utamanya itu anak muda. Ya harus lah, karena mereka kan yang akan meneruskan gitu. Cuman kelemahannya itu kebanyakan kalau di apa sih, di budaya itu kadang-kadang suka segan orang anak muda itu, takut salah, takut salah dan sebagainya. Ya itulah tugas kita, sama-sama dengan dinas juga harus bisa meraih mereka. Nah terakhir nih Kang, kan sekarang mungkin lagi masa pandemi ya. Iya betul. Ada pesan-pesan nggak untuk yang nonton atau juga mungkin untuk anggota komunitasnya? Ya kalau saran kita ke member aja ya, kita mah beraninya ke member. Kalau ke masyarakat sih, kalau masyarakat itu memang saya pikir masyarakat khususnya Sunda ya atau umumnya negara kita sebetulnya saya yakinlah masih punya strategi survive ya untuk masing-masing bidang. Tapi saya tuh ingin bicara untuk ke member aja ya, anjuran kita ke member komunitas ikat Sunda, jangan patah semangat ya dengan keadaan ini, karena memang kita tuh intinya kan silaturahmi ya. Jadi ada acara ketemu gitu ya, kita bisa begadang semalaman gitu dengan kita berkunjung ke Tasik, ke Majalengka, ke Karawang gitu, itu sering kita lakukan tiap tahun. Nah sekarang kita ya harus mengikuti aturan. Nah, insya Allah kedepannya mari kita bikin satu konsep tetap bersilaturahmi melalui online gitu ya. Itu juga saya, Kang Yayan dengan admin lainnya sedang mempersiapkan. Ya mudah-mudahan kita dilancarkan sehingga silaturahmi tetap terjaga. Bisa jadi mungkin kita bisa lebih teraktif ya. Kalau di darat itu kan ada kendala akomodasi, kendaraan dan sebagainya gitu. Kalau di online mudah-mudahan kita malah bisa mengenal yang dari bisa semua ikut Balikpapan ya gitu ya. Pekanbaru kan ada juga KIS Pekanbaru, ada juga KIS Lampung. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya lah dengan adanya sistem online communication ini ya saya berharap tong nyerah gitunya tina nanjarkeun ikat tetap semangat. Nah, pasti Gusti mere jalan anu lempeng ka urang-urang ka sadayana member KIS anu ti wetan ti kulon sang ti kidul mugi sing sehat sadayana sing kiat mudah-mudahan pandemi ieu tiasa rengse saenggalna sareng safety. Amin. Mesti satu lagi. Atur nuhun sadayana. Terima kasih Kang Agus sama Kang Yayan Ya, yang udah terima kasih ke kru sarang udah atas mau mobilitasi kesini jauh-jauh mungkin ya, udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Dan nanti juga bakalan ada demo ini ya, bakalan ada demo ikat. Ya. Akhirnya selesai juga perbincangan kita dengan Kang Agus dan Kang Yayan dari Distro Sunda dan juga dari Komunitas Ikat Sunda. Kita ketemu lagi di BC Health Talk edisi selanjutnya. Sampurasun, salam kreatif. Buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan.